Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum PAI yang beranggotakan 1. Ana Fauzia Sofiah, 2. Arumika Tiningyas, dan 3. Muhammad Adib Maulana. Langsung saja yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber pada A. Falsafah bangsa, yaitu ideologi negara Pancasila. Seluruh penyelenggara pendidikan harus berlandaskan kepada Pancasila. Tidak dibenarkan ada lembaga pendidikan yang menyimpang atau bertentangan dengan ideologi Pancasila. B. Falsafah pendidikan. Secara universal, falsafah pendidikan mengacu kepada 4 pilar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan PBB UNESCO tahun 1994. C. Falsafah lembaga pendidikan. Setiap satuan pendidikan mempunyai nilai atau norma atau memiliki ciri khas yang melekat pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dikelola. Ia memiliki falsafah masing-masing yang membedakan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Selanjutnya, landasan psikologis. Menurut Nana Sujana, setidaknya ada 2 cabang psikologi yang sangat penting sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menetapkan isi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalaman bahan pelajaran sesuai dengan taraf perkembangan mereka. Psikologi belajar pada prinsipnya adalah suatu cabang psikologi yang mengkaji tentang bagaimana individu itu belajar. Dengan diketahuinya secara betul bagaimana proses belajar itu berlangsung dalam keadaan yang bagaimana belajar itu memberikan hasil yang sebaik-baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang seefektif-efektifnya. Landasan sosiologis. Dalam mengambil suatu keputusan mengenai kurikulum, para pengembang mesti merujuk pada lingkungan atau dunia di mana mereka tinggal, merespon berbagai kebutuhan yang dilontarkan atau diusulkan oleh beberapa golongan dalam masyarakat, dan memahami tuntutan pencantuman nilai-nilai falsafah pendidikan bangsa dan berkait dengan falsafah pendidikan yang berlaku. Sangat banyak kebutuhan masyarakat yang perlu dipilah-pilah, disaring, dan diselesaikan. Agar kebutuhan itu menjadi suatu keputusan dalam pengembangan kurikulum, maka tugas pengembangan kurikulum pun sangat kompleks. Jadi Abdullah mengutip Abu Ahmad dan Nur Ubaid pada tahun 1991, yaitu sebagai berikut. Kompleksnya kehidupan dalam masyarakat disebabkan karena 1. Dalam masyarakat terdapat tata kehidupan yang beraneka ragam. 2. Kepentingan antar individu berbeda-beda. Dan 3. Masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Kurikulum sedapat mungkin dibangun dan dikembangkan dengan tetap merujuk pada asas kemasyarakatan sekaligus kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ialah landasan organisasi. Para ahli kurikulum Nasution mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi 2 kelompok besar, yaitu A. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum yang meliputi 1. Kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah, 2. Kurikulum mata pelajaran gabungan. B. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum yang antara lain meliputi 1. Kurikulum inti atau core kurikulum, 2. Kurikulum pengalaman atau activity kurikulum. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton, dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya kata dalam penuturan makalah kami. Kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.